kind of fucking Tes ya. Halo teman-teman para pecinta film, apa kabarnya? Semoga kalian dalam kondisi baik-baik saja dan tentunya tetap semangat dan bisa meluangkan waktu untuk menonton konten saya di ruang sekilas film ini. Dan pada konten kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Future World yang resmi dirilis pada bulan Mei tahun 2018. Walaupun film ini bukan film update, saya rasa film-film yang bergenre science fiction atau tentang masa depan adalah film-film yang diminati oleh banyak penonton tentunya, dan ini adalah salah satu film yang akan saya review. Film ini akan dibuka dengan kondisi dunia yang sedang mengalami ketidakseimbangan akibat majunya teknologi, di mana manusia mengalami kepunahan. Manusia bertahan adalah manusia yang saling menyerang, di mana yang kuat yang akan bertahan. Seperti pembuka dalam film ini, di mana ada sosok yang bernama Panglima Perang yang diperankan oleh Gianfranco yang menyerang sebuah tempat untuk mencari sebuah robot android yang disembunyikan di tempat tersebut. Dan singkat cerita, Panglima Perang atau World berhasil menemukan robot android yang dicari, di mana robot tersebut rupanya berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Ash. Adegan kemudian berganti ke sebuah tempat yang bernama Oasis, dan perlu kamu tahu, Oasis adalah satu-satunya tempat yang dianggap masih subur dan memiliki kehidupan manusia yang berjalan secara humanis. Tidak ada serang menyerang di tempat tersebut. Namun sayangnya pada saat itu sang ratu mereka yang diperankan oleh Lucilia mengalami sakit keras yang disebut dengan demam merah. Sang anak, yakni Pangeran Ababil, pun berusaha mencari cara bagaimana bisa menyembuhkan sang ibu dari sakit demam merah yang melanda di sekitar oasis tersebut. Melihat kondisi seperti ini, sang pangeran pun bertekad untuk menyembuhkan sang ibu bagaimanapun caranya yang harus dia lakukan. Adegan kemudian berganti ke Panglima Perang yang kini berhasil mendapatkan robot android yang dia beri nama Ash. Kemudian sang Panglima pun diberikan sebuah pertunjukan dari kelebihan yang dimiliki oleh sang robot, di mana dengan mudahnya dia menjatuhkan salah satu anggota andalan dari Panglima Perang yang tewas seketika dalam satu kali pukulan oleh sang robot. Melihat hal ini, dia pun merasa senang karena dia bisa memperoleh mesin kematian. Adegan kemudian berganti di oasis, di mana Pangeran Ababil telah bertekad bulat untuk mencari penawar dari obat demam merah yang membuat sang ibu tidak bisa bangun dari tidurnya karena sakit tersebut. Berbekal sebuah pistol dan beberapa teman yang setia, kemudian mereka pun akhirnya memutuskan bersama-sama mencari sebuah tempat yang disebut dengan Paradise Beach, dan tentu saja petunjuk itu harus didapatkan dari sosok dan orang yang telah diberitahu sebelumnya. Singkat cerita, untuk mencari petunjuk lokasi dari keberadaan Paradise Beach, mereka pun harus singgah di sebuah tempat yang bernama Lofton, yang merupakan sebuah bar yang berada di tengah gurun, di mana gurun tersebut adalah gurun yang sudah sangat gersang. Namun rupanya kehadiran Pangeran Ababil beserta teman-temannya di tempat tersebut tidak membuat mereka sangat senang, bahkan terjadi keributan di sana, di mana mereka berhasil membunuh salah satu anggota yang bekerja di Lofton, di mana kemudian akhirnya mereka mendapatkan petunjuk, tentu saja dengan cara yang harus dilakukan oleh Pangeran Ababil sebelumnya. Singkat cerita, ternyata informasi yang hendak diberikan kepada Pangeran Ababil hanyalah sebuah jebakan, di mana pada saat itu teman-teman Pangeran Ababil dibunuh oleh android Ash seketika pada waktu itu. Bahkan Pangeran Ababil pun kini harus ditahan oleh Panglima Perang, di mana dia harus mengatakan tempat oasis yang merupakan suplai senjata dan tempat yang banyak bahan makanan, di mana mereka akan melakukan sebuah agresi menuju ke oasis tempat tinggalnya. Namun ujuk-ujuk atau tiba-tiba android Ash mengalami kerusakan, di mana pada saat itu rupanya android Ash menyelamatkan pangeran dari sandra Panglima Perang. Pergulatan di atas mobil berhasil dimenangkan oleh android Ash, di mana dia mengalami luka di bagian salah satu tubuhnya tersebut. Walau seperti itu, mereka berhasil selamat dari serangan
yang dilakukan oleh para panglima perang, di mana mereka mengejar pangeran dan android tersebut sampai ke ujung gurun. Beruntung mereka bisa selamat pada hari itu, di mana mereka akhirnya bisa singgah di sebuah tempat persinggahan bangunan lama yang bernama gereja. Di bangunan lama atau gereja ini, kemudian As bertanya tentang gereja. Pangeran pun menjelaskan bahwa gereja adalah tempat berdoa bagi orang-orang yang berdosa. Entah bagaimana kemudian As mengatakan bahwa dia tidak ingin menjadi orang yang berdosa. Belum selesai dia menyelesaikan kalimat, tiba-tiba As jatuh tidak sadarkan diri. Melihat As sudah terjatuh, kemudian pangeran pun membuat tandu darurat, di mana dia mengangkat sang android untuk mencari pertolongan. Dan akhirnya perjalanan pangeran pun berada di titiknya, di mana dia berhasil menemukan Paradise Beach yang merupakan tempat untuk mencari penawar demam merah bagi ibunya. Namun sialnya, kembali lagi-lagi dia ditangkap oleh gerombolan lain, di mana dia juga menangkap As yang sudah terkapar dan sekarat. Dan rupanya pangeran dan As ditangkap oleh Drug Lord yang diperankan oleh Milla Jovovich yang bertindak sebagai kepala suku di tempat tersebut. Kemudian sang kepala suku pun menawarkan sebuah obat yang membuat pangeran menjadi tidak sadarkan diri, namun dia tetap berusaha untuk sadar. Di tempat lain, As kemudian diperbaiki oleh seorang mekanik yang bernama Lei yang merupakan anak buah dari Milla Jovovich, sang kepala suku. Dan setelah melakukan perbaikan, akhirnya As kembali sadar dan mengucapkan terima kasih kepada Lei karena telah memperbaiki badannya yang rusak. Di saat As telah sadar dari luka parahnya, rupanya pangeran malah mabuk oleh obat-obatan yang berhasil disuntikan di badannya, di mana kemudian pangeran ditempatkan di sebuah tempat di mana dia akan menghadapi sebuah pertarungan yang harus dilakukan seorang diri. Dengan kondisi yang tidak sadar, kemudian pangeran pun menjelaskan bahwa dirinya berasal dari Oasis, sangat membutuhkan penawar itu untuk sang ibu agar bisa selamat dari demam merah. Di tempat terpisah, kemudian As akhirnya bisa bertemu dengan Milla Jovovich yang merupakan Drug Lord atau kepala suku di tempat tersebut, di mana sang kepala suku tertarik untuk menjadikan As sebagai anak buah yang bisa diandalkan suatu hari nanti. Adegan kemudian berganti ke Drug Lord, di mana pada saat itu Pangeran Ababil diserahkan di sebuah tempat di mana dia dikerumuni oleh para anak buah dari Drug Lord tersebut, di mana Pangeran Ababil harus menghadapi sebuah pertarungan hidup dan mati. Pilihan yang harus dipilih ini adalah cara untuk menyelamatkan nyawa sang ibu, di mana jika dia menang dalam pertarungan ini, dia akan mendapatkan penawar yang dia simpan di salah satu bagian tubuh dari sang lawan itu sendiri. Singkat cerita, pertarungan yang dilakukan secara keras dengan tragis ini pun berhasil dimenangkan oleh Pangeran Ababil setelah dia berhasil merobek salah satu bagian tubuh dari sang lawan itu sendiri. Serangan yang dilakukan oleh perang Ababil tersebut berhasil membuat lawannya lumpuh, dan kemudian sang kepala suku pun mengatakan bahwa obat itu ada di perut dari pria tersebut. Mau tidak mau, kini pun dia harus membelah perut sang lawan tersebut dan mendapatkan penawar yang dia butuhkan untuk menyelamatkan nyawa sang ratu. Setelah mendapatkan obat penawarnya, kemudian pangeran pun meminta As untuk ikut dengannya, namun sayang sang kepala suku tidak mengizinkan hal itu terjadi, di mana dia sangat tertarik dengan As dan ingin menjadikannya sebagai anak buahnya. Mau tidak mau, kini pun pangeran harus menuruti perintah dari kepala suku yang sangat banyak sekali anak buahnya pada saat itu. Di saat Pangeran Ababil mulai meninggalkan kediaman Drug Lord tersebut, tidak disadari bahwa pada saat itu ternyata Lei mencoba untuk menyelamatkan As dari cengkeraman sang kepala suku, di mana dia mencoba untuk membebaskan sang robot android tersebut. Namun sialnya, rantai yang mengikatnya terlalu kuat sehingga dia tidak berhasil membebaskan As. Pada saat itu malah terjadi sebuah percakapan antar keduanya. Dan ketika mereka ketahuan oleh sang kepala suku, kini mau tidak mau, kemudian kepala suku pun mengatakan dia ingin menghapus semua ingatan yang ada dari android As agar dia bisa tunduk dan patuh kepada sang ratu. Dan tidak disadari bahwa tidak jauh dari markas Drug Lord,
Tiba-tiba serangan akan dilakukan oleh panglima perang yang datang secara tiba-tiba. Tidak hanya itu, Pangeran Al-Babil pun mencoba untuk kembali ke markas Draklor, kembali untuk mengajak Ash pergi menjauh dari mereka. Namun siapa sangka terjadi sebuah pertarungan yang epik terjadi di kediaman Draklor, di mana pada saat tiba-tiba mereka diserang oleh panglima perang dan pasukannya pada saat itu. Di tengah terjadinya peperangan antara panglima perang dengan Draklor, Pangeran Al-Babil mencoba mengendap-endap mencari cara agar bisa menyelamatkan Ash pada saat itu. Pangeran bisa menemukan keberadaan Ash, namun sayangnya untuk menyelamatkan Ash keluar dari medan perang sangatlah susah untuk dilakukan. Sedangkan di sisi lain, kini kepala suku harus terhimpit oleh banyaknya pasukan, di mana akhirnya dia bisa dikalahkan oleh panglima perang dengan tembakan yang mengenai badannya pada saat itu. Dengan tewasnya Draklor atau kepala suku, kini panglima perang berhasil menguasai kembali robot android Ash yang menjadi miliknya. Mau tidak mau, kini kembali pangeran bersama lain ditahan oleh Walmor, di mana mereka akan dihabisi atau dieksekusi pada saat itu, tentu saja dari tangan sang android. Namun saat sang android hendak mengusir mereka, tiba-tiba Ash malah menghantam orang lain atau anak buah dari World War atau panglima perang yang ada di sekitarnya. Bahkan sang panglima pun mendapat luka yang berhasil menghantam salah satu bagian badannya. Kini mereka bertiga pun mencoba mencari cara untuk melarikan diri dari kejaran panglima perang beserta anak buahnya yang masih mengejar mereka pada saat itu. Aksi kejar-mengejar di tengah gurun yang gersang terjadi dengan sangat seru. Menyadari bahwa mereka sudah dikepung oleh banyaknya anak buah dari panglima perang, akhirnya Ash mencoba untuk menghajar panglima perang seorang diri, di mana dia pada saat itu berhasil memukul anak buah dari panglima perang setelah dia berhasil membunuh sang World War atau panglima perang pada saat itu. Dan benar saja, setelah kematian dari panglima perang dan ditaklukkan oleh Ash, anak buah dari panglima perang tidak lagi mengejar mereka. Dan singkat cerita, kini mereka pun telah sampai di oasis tempat di mana pangeran tinggal. Namun sayangnya pada saat itu rupanya Ash dan Lei tidak ingin tinggal di oasis, melainkan melanjutkan petualangan mereka. Kini mau tidak mau, pangeran pun melepas kembali Ash bersama Lei untuk bertualang di alam bebas. Di tempat lain kemudian akhirnya pangeran bisa memberikan obat penawar demam merah dengan tepat waktu, di mana pada saat itu ratu pun sembuh dari sakitnya dan berhasil memeluk anaknya karena telah berhasil dalam menjalankan misi mencari obat penawar bagi dirinya. Dan inilah akhir film dari Future World yang menurut saya masih kurang greget. Semoga masih ada film-film masa depan lainnya yang masih greget untuk saya bahas di kemudian hari. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton konten saya pada kali ini. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya, tentu saja di Ruang Sekilas Film.